Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan pada hari ini kita akan kembali bersuka cita sebab hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan Yesus, menaikkan sembah syukur kita, pujian kita, pengagungan kita kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus begitu baik bagi setiap kita, amin. Nah, pada hari ini kita sama-sama akan menyembah Tuhan, namun sebelum itu kita satukan hati untuk kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Allah Roh Kudus. Pada hari ini kami kembali datang Tuhan untuk meninggikan nama Engkau Tuhan Yesus, untuk bersyukur Tuhan Yesus karena kebaikan-Mu yang berlimpah bagi setiap kami hari demi hari. Karena penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat segala hal yang Tuhan izinkan untuk terjadi dalam hidup kami, untuk kami alami Tuhan. Kami tahu dan kami percaya itu untuk menguatkan iman kami terlebih lagi kepada Engkau, untuk menguatkan hati kami Tuhan Yesus untuk terus berharap dan percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Pada hari ini kami mau menyanyikan pujian sukacita yang datang dari hati kami yang mengucap syukur kepada Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah pada hari ini Tuhan ibadah ini Engkau yang menyertai, Engkau yang mengurapi, Engkau yang memperlengkapi dan menyempurnakan ya Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami, ucapan syukur kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam satu nama kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari jemaat Tuhan, pada hari ini kita bersuka cita, kita menaikkan pujian bagi Tuhan Yesus, sebab begitu banyak perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan. Haleluya. Kita menaikkan pujian ini dengan hati yang bersyukur dan bersuka cita, sebab Tuhan Yesus begitu baik, sekarang dan selama-lamanya. Sungguh tiada pribadi yang seperti Tuhan Yesus, tiada pribadi yang setara dengan Tuhan. Mari sama-sama kita menyatakan. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Mari sama-sama jemaat Tuhan katakan. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhan, perbuatan-Mu dan maksud-Mu bagiku, ya tiada Allah seperti-Mu, tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Kami bersyukur begitu banyak perbuatan ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidup setiap kita. Kami bersyukur Kau Allah yang ajaib dan mulia ya Tuhan. Pada hari ini kami mau terus bersorak, memuji Engkau Tuhan Yesus karena kebaikan-Mu berlimpah bagi setiap kami. Haleluya. Mari sama-sama jemaat Tuhan katakan, banyaklah. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku
terus memuji Tuhan, kita mau lebih lagi bersuka cita di hadapan Tuhan, sebab Dia Allah yang sungguh baik. Haleluya. Kami mau bersuka di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami mau memuji Engkau ya Bapa, Allah yang memiliki anugerah yang berlimpah bagi setiap kami. Sungguh kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, dengan sukacita kita mengatakan, bukan bersuka. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Bukan bersuka, bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru, Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. mari katakan, ku kan bersuka. Kan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Ku kan bersuka Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu Tuhan karena Yesus. kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Nyanyikan rahmat-Nya baru. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru, Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, sungguh anugerah-Mu anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Sungguh Dialah Allah yang menggantikan duka cita menjadi sukacita. Yang percaya katakan amin. Mari saudara lebih lagi bersuka cita, katakan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Mu baru Yesus, Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, 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 dan hatiku bersuka. sekali lagi. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, sungguh kami bersuka karena Engkau Tuhan Yesus. Mari jemaat-jemaat Tuhan, pada hari ini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman yang menjadi kekuatan, yang menjadi perisai dalam hidup kita. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sungguh rencana dan karya-Mu sempurna Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita nyanyikan pujian. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna Dalam setiap rencana-Mu Tuhan. dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, Mujizat sertai setiap langkah kami. dan mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama dengan kami Tuhan. Bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari jemaat Tuhan naikkan sembahmu di hadapan Tuhan Yesus. Sebab tanda mujizat menyertai setiap langkah kehidupan kita. Kasih Tuhan menyertai setiap kehidupan kita. Biarlah hidup kami Tuhan Yesus menggenapi firman-Mu Tuhan, melakukan firman-Mu Tuhan. Kau terus murnikan kami Tuhan Yesus. Kau bersamaku di dalamku. Haleluya.
bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Engkau di dalamku, jadi bukti Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Ku berikan hatiku dan jiwa kami kepada Engkau, Yesus. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Kau nyatakan jalan-Mu. Nyatakan jalan-Mu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, katakan, serukan di hadapan Tuhan Yesus. Kami berikan hati kami kepada Engkau, Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Engkau nyatakan jalan-Mu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya hanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Kau nyatakan jalan-Mu. Nyatakan jalan-Mu. Nyatakan jalan-Mu. Kau Bapa dalam surga, terima kasih buat hari ini. Sekali lagi Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk menikmati hadirat Tuhan dalam pujian penyembahan kepadamu Tuhan. Dan sekarang waktunya kami mau belajar akan firman Tuhan. Terima kasih karena Tuhan bermurah hati kepada setiap kami untuk kami boleh terus diajar supaya hidup kami semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Urapi setiap kami, baik yang mendengar maupun yang menyampaikannya. Biarlah Tuhan pengurapan-Mu itu yang mengajar dan menuntun kami. Roh Kudus, Engkau yang mengurapi dan menyempurnakan pemberitaan firman pada hari ini. Sembunyikan hamba-Mu ini Tuhan di balik salib-Mu Tuhan. Hamba yang bukan siapa-siapa ini Tuhan, biarlah Tuhan layakkan untuk menjadi alat di tangan Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam satu nama, Allah kami yang hidup, Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa
dan mengucap syukur. Amin. Shalom, kekasih-kekasih Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya dan saya mengucap syukur buat hari ini saya boleh dipertemukan kembali dengan saudara-saudara sekalipun mungkin kita belum bisa berjumpa secara onsite. Tetapi saya bersyukur pada hari ini saya bisa menjumpai saudara-saudara di rumah masing-masing, mungkin juga ada yang di perjalanan, mungkin ada di tempat lain, bahkan mungkin ada yang harus bekerja di tempat pekerjaannya. Haleluya, puji Tuhan. Nah, seperti kita ketahui bahwa tema Rumah Rohani kita pada tahun 2021 adalah berbahagialah orang yang tulus hatinya, perkenanan dan pertolongan Tuhan menjadi bagiannya. Landasan firman-Nya terambil dari Mazmur pasal 41 ayat 13 atau di dalam mungkin handphone kita ayat yang ke-12 ya, yang bunyinya, tetapi aku, Engkau Tuhan menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Bicara mengenai perkenanan Tuhan, yang saya tangkap artinya adalah hadirat Tuhan yang nyata dan hidup. Artinya apa? Orang-orang yang tulus hati di hadapan Tuhan akan mendapatkan bukan saja pertolongan Tuhan, tetapi hadirat Tuhan yang nyata dan hidup itu menjadi bagian hidup kita. Yang mengerti katakan yes. Haleluya, puji Tuhan. Beberapa minggu ini kita sudah diingatkan dan diajarkan tentang ketulusan hati. Nah, kali ini saya akan mengajak kita untuk menyadari bahwa ketulusan hati sangat berharga di hadapan Tuhan. Ketulusan hati tidak datang dengan sendirinya, ya. Bukan talenta, ya, bukan bakat, ya, tetapi itu harus kita usahakan. Kita harus membangunnya dalam kehidupan kita. Saya akan mengajak kita membaca satu tulisan dari Rasul Paulus. Ya, dalam tulisan tersebut Rasul Paulus menjelaskan tentang ketulusan di dalam motivasinya melayani Tuhan, menggenapi apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidupnya, yaitu penginjilan bagi banyak orang. Mari kita baca bersama-sama di dalam 1 Tesalonika 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kamu sendiri pun memang tahu saudara-saudara bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kami ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, nats yang saya mau garis bawahi adalah dalam ayat yang ke-4b. Kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia. Sekali lagi, bukan untuk menyukakan manusia. Rasul Paulus menegaskan bahwa apa yang dia lakukan, apa yang ia perkatakan bukan untuk menyukakan hati manusia, tetapi untuk menyukakan Allahnya. Dan Allah menguji hatinya.
Paulus menegaskan kepada setiap kita, Allah menguji hati kita. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan menghendaki setiap kita memiliki ketulusan hati dalam setiap apa yang kita kerjakan dalam kehidupan ini. Nah, bagaimana kita membangun ketulusan hati dalam hidup kita? Saya mau ajak kita sama-sama menyimak, mengingat kembali yang tadi sudah kita baca bersama-sama, bagian dari firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 2. Ayat yang kedua, ya, di situ Paulus menegaskan, seorang yang tulus artinya ia mau untuk melihat kedaulatan Tuhan. Yang pertama, membangun ketulusan hati artinya orang tersebut atau pribadi tersebut harus mau melihat kedaulatan Tuhan atas hidupnya. Walaupun tugas yang Tuhan percayakan kepada Paulus, yaitu penginjilan bagi orang-orang di Tesalonika, sudah ia bayangkan beratnya. Kenapa Paulus melihatnya seperti itu? Karena dalam surat di Filipi, Paulus menuliskan bagaimana ia mengalami penghinaan, penganiayaan, bahkan ia dipenjara. Oleh karena apa yang ia lakukan, mengikuti kehendak Tuhan, yaitu menginjil bagi orang-orang Filipi, mengajar kebenaran Tuhan bagi orang-orang di Filipi. Ia mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Di situ ia juga melihat bahwa ketika Tuhan menyuruh dia untuk melakukan hal yang sama bagi jemaat di Tesalonika, walaupun secara manusia dia sudah menimbang beratnya, tetapi karena dia tunduk kepada Tuhan, dia melihat kepada kedaulatan Tuhan, maka seberat apapun ia tetap lakukan. Sebesar apapun resiko yang ia harus hadapi, ia tetap lakukan. Sekali lagi Paulus menegaskan dalam ayat yang keempat tadi, karena apa yang ia lakukan bukan untuk menyenangkan hati manusia termasuk dirinya sendiri, tetapi ia melakukan agar ia menyenangkan hati Tuhannya yang hidup. Contoh yang lain selain daripada Paulus, kita ingat kisah mengenai Yusuf tunangan Maria. Ketika malaikat mendatangi dia untuk mengambil Maria sebagai istrinya, Yusuf yang tahu bahwa Maria sebagai tunangannya, di mana mereka belum menikah, mereka belum mengalami persetubuhan, tapi Maria sudah mengandung. Yusuf tetap mau mengambil Maria sebagai istrinya. Kenapa Yusuf tetap mau mengambil tugas atau mematuhi tugas yang malaikat katakan? Karena ia mau patuh kepada Tuhannya. Ia tahu itu adalah tugas dari Tuhannya. Sekalipun dia tahu resiko yang harus ia hadapi. Maria pun juga seperti itu. Maria juga mau menerima tugas yang Tuhan berikan bagi dia. Sekalipun dia belum menikah, tetapi dia harus mengandung dari Roh Kudus. Dia tahu resikonya. Dia akan dirajam sampai mati karena hukum yang berlaku saat itu. Apabila didapati seorang wanita yang belum bersuami dan ia sudah mengandung, maka wanita itu harus dirajam sampai mati. Tetapi Maria, karena ia tunduk kepada kedaulatan Tuhannya yang ia sembah, maka tetap dia menerima resiko tersebut. Haleluya. Maria tetap menerima sekalipun resikonya besar dalam kehidupannya. Puji Tuhan. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, kita akan lanjut melihat kepada yang kedua. Tadi bagaimana kita membangun ketulusan hati dalam hidup kita. Yang pertama adalah kita mau melihat kepada kedaulatan Tuhan. Artinya kita mau tunduk kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang kedua adalah bagaimana kita membangun ketulusan hati dalam hidup kita. Artinya kita tidak mementingkan kepentingan pribadi kita. Hal yang kedua,
untuk membangun ketulusan hati. Kita tidak mementingkan kepentingan pribadi kita. Di dalam bagian yang kita baca tadi, di ayat yang ketiga, Paulus menegaskan bahwa apa yang Paulus kerjakan bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk kepentingan orang-orang yang berada di Tesalonika. Paulus mengajarkan kepada kita bahwa apapun yang kita lakukan, janganlah didomplengin ya, atau ditunggangi oleh kepentingan pribadi kita. Tetapi biarlah hanya kepentingan Tuhan yang kita lakukan. Contoh Yusuf, sekali lagi Yusuf mau melakukan perintah Tuhan melalui malaikat Tuhan. Menjadikan Maria sebagai istrinya, mengambil Maria sebagai istrinya. Untuk apa? Untuk dia bisa melindungi Maria. Yusuf melakukan bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Kalau secara manusia, ya, pada umumnya mungkin Yusuf akan lari menjauh dari Maria. Masa bodoh dengan Maria. Mau dihukum sampai mati bukan urusan saya. Tetapi Yusuf hatinya tulus. Ya, ketika dia menerima perintah itu dari Tuhan melalui malaikat, dia mau melakukannya untuk melindungi Maria tunangannya. Begitupun juga dengan Maria, ketika dia mau menerima tugas daripada Tuhan melalui malaikat Gabriel, ya, dia tahu ya bahwa itu bukan untuk kepentingannya. Tetapi dia mau mengambil itu karena dia melihat itu untuk kepentingan bangsanya. Bahkan saat ini kita tahu itu semua untuk kepentingan setiap umat manusia. Untuk menerima keselamatan, menerima pembebasan, menerima hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, hal yang ketiga, bagaimana kita membangun ketulusan hati dalam hidup kita, yaitu kita tidak bermulut manis dan tidak memiliki maksud untuk mencari keuntungan pribadi, ya, yang tersembunyi. Kalau dalam ayat yang kelima dikatakan mencari loba, ya, mencari keuntungan yang tersembunyi. Tidak ada udang di balik batu. Apa yang kita lakukan, yang Tuhan suruh kita lakukan, jangan ada unsur kepentingan pribadi kita masukkan di situ. Jangan ada agenda pribadi kita masukkan di situ. Paulus melayani dengan tidak punya maksud apapun untuk menguntungkan dirinya sendiri. Ia tidak mencari muka. Ya, dia tidak mencari muka dengan berkata-kata manis supaya mendapatkan simpati orang, mendapatkan popularitas. Tidak. Paulus mengatakan dengan ketulusan hatinya apa yang sudah Tuhan suruh ia katakan. Apa yang Tuhan suruh ia lakukan. Sehingga sekalipun mungkin tidak mengenakan bagi orang yang mendengarnya, tetapi itu kebenaran firman Tuhan pun ia akan sampaikan. Dia melayani dengan ketulusan hati. Sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan suruh. Bukan untuk mencari popularitas. Bukan supaya dia disukai oleh banyak orang. Tetapi Paulus melakukan dengan ketulusan hati sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dia melakukan bukan supaya ia diberkati oleh orang-orang di sekitarnya. Disanjung-sanjung oleh orang di sekitarnya, tidak. Dia melakukan dengan tidak mencari loba. Tidak mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Paulus membangun ketulusan hati di dalam melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Yang ketiga, dengan tidak mencari loba. Yang keempat, Paulus membangun ketulusan hatinya. Di dalam ayat yang ke-6 dari 1 Tesalonika 2 dikatakan Paulus tidak mencari pujian dari
manusia. Walaupun sebenarnya dikatakan ayat tersebut sebagai rasul Tuhan, dia bisa atau bahkan mungkin dia berhak mendapatkan pujian dari manusia. Wow, hebat ya. Wah, luar biasa ya. Tetapi Paulus tidak mencari hal tersebut. Membangun ketulusan hati dalam hidup kita. Dalam kita melakukan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Mari kita bangun dengan cara tidak mencari pujian dari manusia. Seberapapun keberhasilan yang kita lakukan, seberapapun besar ataupun seberapapun bagus karya yang kita hasilkan, mari jaga hati kita. Biarlah pujian itu hanya bagi Tuhan. Amin. Jangan kita mencari puji-pujian dari manusia. Seseorang yang melakukan pelayanannya, seseorang yang melakukan pekerjaannya, baik sehari-hari dalam rumah tangga, baik sehari-hari dalam pekerjaan, baik sebagai seorang hamba Tuhan full time. Mari kita membangun ketulusan hati dengan kita tidak mengharapkan, kita tidak mencari puji-pujian dari manusia. Puji Tuhan kalau itu memberkati. Puji Tuhan kalau itu bisa memulihkan seseorang. Puji Tuhan kalau itu bisa membangkitkan semangat hidup seseorang. Puji Tuhan kalau itu bisa mengembalikan sukacita seseorang yang kita layani. Tapi biarlah segala pujian itu hanya bagi Tuhan. Kita tidak mencari puji-pujian. Kalau tidak dipuji lalu ngambek. Gak mau lagi melayani di tempat tersebut. Atau tidak mau lagi melayani orang tersebut. Kalau nggak dipuji, lalu kita tidak mau lagi melayani anggota keluarga kita. Kalau nggak mendapat pujian, lalu kita setengah hati mengerjakan tugas-tugas dalam pekerjaan atau di dalam kantor kita, di tempat kita berusaha. Kalau nggak dipuji oleh teman-teman atau mungkin oleh pengajar, dosen, guru dan sebagainya, kita setengah hati di dalam mengikuti pendidikan, mengerjakan tugas-tugas di tempat kita sekolah atau belajar. Menjadi orang yang tulus hati, mari kita membangunnya. Dengan kita tidak mencari puji-pujian. Satu fokusnya, yang terbaik saya lakukan untuk Tuhan. Yang terbaik saya lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Biar Tuhan yang menerima segala pujian. Amin. Yang mau katakan amin. Ya. Nah, mari kita membangun, mengupayakan adanya ketulusan hati dalam hidup kita. Agar pertolongan dan perkenanan Tuhan menjadi bagian kita. Wow, luar biasa. Ketika pertolongan Tuhan menjadi bagian kita, wow, apapun keadaan kita, sesulit apapun masalah yang sedang kita hadapi, jika kita hidup dengan ketulusan hati di hadapan Tuhan, maka percayalah, pertolongan Tuhan itu ada bagi kita. Ketika kita hidup menjalaninya dengan ketulusan hati di hadapan Tuhan, maka hadirat Tuhan itu selalu menyertai hidup kita. Luar biasa. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, selama ini kita menjalani kehidupan kita, mari kita evaluasi setiap kita pribadi lepas pribadi, diri kita. Jangan kita mengevaluasi orang lain. Please. Mari saat ini kita evaluasi diri kita masing-masing. Ada beberapa pertanyaan yang terus juga setiap kali saya evaluasi untuk diri saya. Apakah hidup saya masih dalam ketulusan hati di hadapan Tuhan atau sudah dikotori oleh virus-virus yang tadi. 4 hal yang tadi ya, mencari pujian manusia, mencari keuntungan sendiri loba ya, mendomplengi untuk kepentingan agenda kita ya. Oh, mari kita mengevaluasi diri kita. Yang pertama, apakah kita menerima firman Tuhan dan mentaatinya tanpa berbantahan dengan Tuhan? Ya.
bagaimana kita sungguh-sungguh menghargai firman Tuhan dan membiarkan Tuhan berdaulat atas hidup kita. Kita patuh apa yang Tuhan perintahkan melalui firman-Nya. Atau kita timbang-timbang, pilih-pilih mana yang menguntungkan kita, mana yang enak bagi kita, mana yang mudah kita lakukan, mana yang masuk akal, mana yang tidak masuk akal. Yang kedua, apakah kita masih ada memasukkan kepentingan pribadi kita di dalam kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Atau kita melihat kepada agenda Tuhan, yaitu menjadi berkat bagi orang di sekitar kita, yaitu mempermuliakan nama Tuhan dari kehidupan kita. Yang ketiga, apakah kita peduli terhadap pengaruh kata-kata kita kepada orang lain? Mungkin kata-kata kita kasar menyakiti orang lain. Mungkin kata-kata kita kasar menjatuhkan orang lain. Bahkan mungkin kata-kata kita bisa memadamkan roh orang di sekitar kita. Apakah kita peduli atau kita berkata, emang gue pikirin? Ya, orang yang tulus hati tidak seperti itu. Orang yang tulus hati sangat memikirkan dampak dari apa yang ia lakukan, apa yang ia perkatakan bagi orang sekitarnya. Yang berikutnya, saya mencoba mengevaluasi diri saya. Apakah kita tidak mengeluarkan kata-kata yang merugikan atau melakukan tindakan yang merugikan orang lain? Artinya begini, kita melakukan sesuatu untuk memuaskan ego kita. Terserah orang mau dirugikan, tapi yang penting saya puas, saya puas, saya puas. Kalau seperti itu, kita harus memperbaiki diri kita. Yang berikutnya, apakah kita bermulut manis hanya untuk mendatangkan keuntungan bagi diri kita? Ada maksud-maksud yang tersembunyi. Ketika kita memuji seseorang, ketika kita mengatakan penghargaan kepada orang, supaya, nah itu di belakangnya, supaya nanti saya pun dipuji, supaya nanti saya diberi berkat, supaya dan sebagainya dan sebagainya. Itu tidak tulus hatinya. Ya, mari kita coba mengevaluasi hidup kita. Dan yang terakhir, apakah ketika kita melakukan sesuatu, kita lakukan dengan yang terbaik, tetapi dengan tujuan kita mencari pujian, dengan tujuan kita mencari popularitas dari orang-orang di sekitar kita, supaya kita dianggap, supaya kita populer, supaya kita terkenal, atau supaya Tuhan kita yang dikenal oleh orang-orang di sekitar kita. Orang yang tulus hatinya tidak mencari popularitas. Orang-orang yang tulus hatinya adalah orang-orang yang mau menyerahkan segala pujian hanya bagi Tuhan. Nah saudara, kekasih-kekasih Tuhan, mari terus kita evaluasi hari-hari ini. Ya, apakah hidup kita sungguh-sungguh di dalam ketulusan hati, sehingga hidup kita ini menyukakan hati Tuhan. Sehingga nantinya pertolongan dan perkenanan Tuhan itu menjadi bagian hidup kita. Atau justru sebaliknya. Tuhan mengetahui segala sesuatu. Oleh karena itu ia tahu apakah kita sedang berlaku tulus atau tidak. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Amin. Siang hari ini, mari kita terus mengoreksi diri kita, mengevaluasi hidup kita. Apakah kita sudah hidup tulus di hadapan Tuhan? Atau belum? Yang Tuhan inginkan, kita hidup tulus di hadapannya. Yang Tuhan inginkan, kita datang ke hadapannya dengan ketulusan hati. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pengajaran yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan mengingatkan setiap kami
untuk hidup dalam ketulusan hati di hadapan Engkau. Karena itu yang menyukakan hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan untuk keuntungan diri kami. Bukan untuk mencari puji-pujian bagi diri kami. Tetapi untuk mendatangkan berkat bagi sekitar kami. Sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Nama Tuhan yang dipuji oleh banyak orang. Pribadi Engkau Tuhan Yesus yang dikenal oleh banyak orang di sekitar kami. Ampuni kami Tuhan, kalau hari-hari yang lalu kami belum melakukan segala sesuatunya dengan hati yang tulus di hadapan Engkau Tuhan. Kami masih menimbang-nimbang, kami tidak tunduk 100% kepada Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau hari-hari yang lalu kami masih mencari puji-pujian dari manusia. Kami mencari popularitas dalam kehidupan ini. Ampuni kami Tuhan, kalau dalam melakukan kehendak-Mu Tuhan, kami memasukkan agenda pribadi kami. Bahkan kami mencari keuntungan bagi diri kami sendiri. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Siang hari ini kami mau bertobat kembali Tuhan. Dari jalan-jalan yang salah itu Tuhan. Dari cara-cara yang salah itu Tuhan. Kembali kepada cara yang Tuhan kehendaki. Kembali kepada sikap yang Tuhan kehendaki. Tuhan Roh Kudus, kami tahu Tuhan Engkau akan menolong kami untuk kami bisa membangun kehidupan yang memiliki ketulusan hati di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Hamba berdoa Tuhan bagi setiap pemirsa, setiap jemaat Tuhan yang ikut dalam ibadah pada hari ini. Tuhan, Engkau yang memulihkan, Engkau yang memberikan kemampuan, kekuatan bagi setiap mereka. Setiap hari semakin membangun kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, maka pertolongan dan perkenanan Tuhan menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mau mengangkat tangan kami berdoa bagi bangsa negara kami. Kami memberkati bangsa dan negara kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati para pemimpin bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami memberkati orang-orang yang sedang berjerih lelah, berusaha untuk mengatasi pandemi ini Tuhan. Oh Tuhan, kami memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa bagi setiap keluarga-keluarga yang ada. Tuhan pemulihan, Tuhan kerjakan, Tuhan berikan, Tuhan limpahkan bagi keluarga anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba selesai berbicara Tuhan, tapi hamba tahu Roh Kudus Engkau terus berbicara, menyempurnakan bagi setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur kepadamu. Bapa yang baik, sebelum kami mengakhiri ibadah pada hari ini, baiklah kami mau mengangkat kedua tangan kami, mempersiapkan hati kami untuk menerima berkat daripada Tuhan melalui Bapak Gembala. Mari kita akan angkat tangan kita, buka hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa kita, di dalam nama anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami. Dan persekutuan yang manis, baik dan sempurna dari Allah Roh Kudus turun menyertai, memberkati kita, membawa kita hidup dalam kemuliaan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita semua percaya katakan, amin.